Ya, Ya, aku aku tadi rasa terus. aku rasa kita jangan berlama-lama ya, karena saya tahu Pak Mukhtar, Putri semuanya pada sibuk. Oke, Eh, siap. Dimulai dari saja. Santo Yusuf hanya didampingi oleh Ibu Rita. Ya, kita mulai ya Pak Mukhtar ya. Ya, siap. Siap. Ya, Oke, siap. aku langsung share screen. Kak Simon belokan. Itu Pak Simon berewan dari mana itu? Aku, ya, apa dong? Nggak apa-apa dong. Pak Pak Simon Junior. Udah muncul? Sudah. Nah, sudah. Oke. Jadi ini di halaman yang pertama ini sebenarnya adalah yang tahun 2022. Ya, program kita waktu 2022 itu kan Pak Mukhtar mau ada pembandingnya antara 2002 sama 2023. Jadi ini saya tunjukkan dulu yang 2022 ini. Waktu itu kita ada program kursus perawatan jenazah. Namun ini tidak berjalan ya, karena kan 2022 ini ya di semester pertamanya kan masih COVID-nya masih tidak menentu, jadi kita tidak adakan nih. Eh, terus ada, nah ini pembayaran tanah Makam Marpati ini sebenarnya kemarin itu kita hanya mensosialisasikan aja kalau tanah Makam Marpati itu sudah hampir penuh ya. Jadi umat diimbau untuk maksudnya keluarganya yang meninggal itu dikremasi atau dicarikan alternatif untuk tanah makam yang di sekitar. Dan pada waktu itu sebelumnya juga kita informasikan akan adanya rencana kenaikan iuran ya. Terus ini pengadaan stok peti jenazah ini ya, ini yang rutin berjalan dari bulan ke bulan. Ya ini masuknya dalam persiapan pelayanan lah. Terus yang keempat, ini juga yang sifatnya rutin ya, perawatan berkala 2 unit ambulan. Jadi ganti oli mesin sama servis AC sama tune up ya. Ini pada saat ini kita belum mempunyai unit ambulan yang baru yang hasil dari sumbangan BRI. Terus peremajaan unit ambulan, waktu itu memang kita rencana mau ganti unit ya, ganti unit baru, namun proposal kita dipenuhi ya, dari BRI menyumbang. Jadi kita ini boleh dikatakan program kita untuk belinya nggak jadi, tapi kita malah mendapat sumbangan 1 unit. Terus yang nomor 6 itu rapid test. Rapid test itu waktu itu kan COVID masih tinggi, jadi bagi tim kita yang melakukan pelayanan keluar kota, pengantaran jenazah keluar kota itu waktu kembali kita eh, persyaratkan untuk dilakukan rapid test gitu loh. Namun mungkin sejak awal tahun ini itu sudah tidak kita lakukan ya. Yang ketujuh ini sebenarnya cuma hanya informasi aja bahwa di Santo Yusuf itu yang masuk ada biaya-biaya yang kita keluarkan ya. Seperti tadi di luar seperti servis servis mobil, servis AC-nya, beli peti ya. Nah, ini biaya-biaya lain nih yang rutin seperti misalnya ada biaya transfer bank. Jadi kalau setoran dari umat kan kita harus setorkan ke bendahara paroki, itu ada biaya transfer ya, 8,5 kali kalau nggak salah. Terus konsumsi driver pelayanan keluar kota juga ini kita berikan nih. Kalau ada pelayanan keluar kota, driver pasti kita berikan konsumsi. Terus ada biaya BPJS buat karyawan ya, dalam hal ini Pak Karjo. Dan ada pembelian alat tulis kantor, ada biaya pulsa handphone. Terus ada biaya pembelian form iuran Santo Yusufnya, pembelian aqua untuk tim kita di kantor, dan ada biaya lemburan supir ya. Nah, ini adalah
program yang di tahun 2022. Eh, yang tidak berjalan itu adalah yang sosialisasi perawatan jenazah dan pembelian ambulan itu tidak berjalan karena kita tidak beli namun kita disumbang. Nah, sekarang kita pindah ke programnya untuk tahun depan ya, tahun 2023. Nah, sudah kelihatan ya Pak Mukhtar ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi kita nggak banyak nih program kita dari tahun ke tahun ya kurang lebih ini aja ya. Tahun depan tuh cuma 3. Kita akan tetap lakukan program penghematan biaya, kedua program sosialisasi, dan ketiga program untuk kesiapan pelayanan. Hanya 3 ini aja sih. Nah, kita lanjut. Kalau untuk penghematan biaya, kita sebisa mungkin mencari lebih banyak donatur ya untuk peti jenazah. Nah, atau mungkin donatur-donatur. Aku rasa kalau di Santo Yusuf ini donatur yang akan mau menyumbang itu adalah hanya dalam bentuk peti ya. Kalau misalnya suruh nyumbang uang, aku agak ragu. Aku agak ragu. Jadi ini yang kita akan cari adalah donatur peti. Sampai saat ini kita sudah mempunyai 2 orang donatur. Ya, satu dari Lipo Karawaci, satu dari Jakarta. Yang keduanya ini adalah non-Katolik, non-Kristen. Nah, nanti di dalam sosialisasi, mungkin saya juga akan menghimbau, maksudnya kalau bisa donatur ini ada dong yang dari saudara seiman dong, Katolik. Malah ini kan yang dari non-Katoliknya nih yang nyumbang nih. Malah lebih kepeduliannya lebih tinggi kan. Nah, yang penghematan yang kedua adalah mencari supplier peti yang lebih ekonomis. Nah, ini akhir tahun ini saya sudah mendapatkan satu nih supplier yang tidak menaikkan harga karena dampak daripada kenaikan BBM, namun harganya juga sedikit lebih murah daripada supplier yang kita sudah dapat. Namun begini, kita sebenarnya sudah tidak pernah beli peti lagi karena peti itu sudah disumbangkan oleh donatur. Donatur yang di Karawaci ini menyumbangkannya benar-benar yang dikirim itu adalah peti mereka yang bayar. Mereka yang pesan sendiri. Tapi kalau yang donatur yang di Jakarta, kita yang pesan, dia yang bayar, yang transfer langsung ke supplier. Jadi di sini kita bisa mencari donatur yang lebih murah sehingga si donatur akan membayarnya juga lebih murah. Jadi kita nggak mau ya, maksudnya meskipun ini disumbang terus kita nggak mau masa bodoh dengan harga-harga yang mahal. Kita juga tetap mencari yang lebih murah. Nah, itu dari program penghematan biaya. Program yang kedua yaitu sosialisasi ya. Sosialisasi kepada umat, pengurus lingkungan, dan kepada RK Santo Yusuf Lingkungan. Karena kan ini banyak pengurus-pengurus baru, jadi memang sosialisasi ini penting. Jadi nggak bisa bosan lah karena mungkin ada pergantian terus ya. Nah, sosialisasinya itu kapan sih? Jadi rencananya ini di 2023 itu ada sosialisasi mengenai peraturan RK Santo Yusuf. Ya, di dalam sosialisasi tersebut kita juga akan menginformasikan mengenai fasilitas rumah duka Oasis bagi keluarga yang tidak mampu ya dengan surat rekomendasi dari pastor. Itu jadi akan mendapatkan ruang gratis sebanyak 2 malam. Terus revisi tarif pelayanan ambulan nih. Kalau saya dengar-dengar di radio itu tarif angkutan itu sudah naik antara 30 sampai 35%. Nah, ini juga dampaknya ke biayanya Santo Yusuf nih. Jadi kami mempunyai rencana untuk menaikkan dari 20 sampai 30%. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nilai yang wajarnya itu di berapa ya. Ini khususnya untuk pelayanan yang keluar kota. Ya, tapi nanti kenaikan ini akan berlaku juga untuk yang di dalam kotanya. Terus kita juga akan menghimbau untuk mencari tanah makam selain marpati ya, atau dikremasi.
Nah, ini terkait dengan informasi bahwa tanah makam di Selapanjang ini kan sudah hampir penuh. Terus yang ke berikutnya, himbauan agar santunan klaim itu kalau bisa bagi keluarga-keluarga yang mampu, itu santunan klaimnya itu dikembalikan aja, disumbangkan kembali untuk membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu gitu. Nah, untuk di bulan Februari itu akan direncanakan mensosialisasikan kembali bagaimana cara menginput pembayaran iuran RK Santo Yusuf dengan menggunakan Excel, ya, karena sampai dengan saat ini masih kurang sekali lah lingkungan-lingkungan yang menginput. Nah, terlebih ini kan kayaknya timingnya tepat, ada pergantian pengurus lingkungan yang baru. Mudah-mudahan pengurus lingkungan yang baru ini lebih mempunyai semangat untuk mau melayani dan mau belajar. Yang bulan Maret itu akan direncanakan adalah sosialisasi perawatan jenazah yang dilakukan oleh Suster Yulia dari Oasis. Nah, kalau untuk yang bulan Maret ini harus offline nih kelihatannya. Mudah-mudahan nanti kondisi memang sudah benar-benar aman lah untuk kita bisa bertemu ya tatap Gitu. muka. Pertemuan yang Januari dan Februari ini bukannya tidak bisa untuk dilakukan secara offline, tapi saya pikir lebih efisien, efektif apabila dilakukan secara online. Karena ini mencakup umat yang banyak dan waktu yang lebih fleksibel ya. Kalau mereka sedang bekerja atau mereka sedang di perjalanan, mereka tetap bisa mengikuti sosialisasi ini. Lanjut. Program yang ketiga, program yang terakhir ini kan adalah kesiapan pelayanan, yaitu apa ya? Yaitu adalah kita akan selalu melakukan perawatan 3 buah unit ambulan karena sekarang kita sudah punya 3 unit ya, yaitu cakupannya apa aja sih? Servis rutin seperti ganti oli dan tune up ya, sesuai dengan jadwalnya. Terus servis AC-nya juga itu perlu ya per 4 bulan. Nah, terus modifikasi 1 buah unit ambulan orang sakit agar bisa berfungsi jadi mobil jenazah. Eh, Sumbangan mobil ambulan yang kita dapatkan dari BRI itu adalah sebenarnya ambulan untuk orang sakit. Tapi kita mau itu bisa berfungsi sebagai ambulan jaga. Jadi ada perlu modifikasi sedikit, membuat alas ya supaya bisa ditaruh peti gitu loh. Ini biaya sudah kita sempat tanya ya ke Pak Susilo. Waktu itu biayanya sekitar 16 atau 16 sampai 20 juta lah. Sudah sempat saya sampaikan ke Pak Suwarno sih, tapi mungkin ini perlu pembahasan lebih lanjut. Apakah nilai 16 juta itu layak gak sih untuk sebuah tatakan peti aja, atau kita mungkin harus mencari lagi untuk tukang las lah, asal kita buat yang sederhana aja karena nilai 16 juta itu menurut saya ya mahal lah. Yang poin titik 3 itu kita sebenarnya kan ada wacana juga menjual nih 2 unit ambulan yang lama karena ini ya ibaratnya sudah dikit-dikit minta ganti ini minta ganti itu ya, biayanya ada biaya terus lah. Rencananya sih kalau dari saya dan tim ini, kalau 2 unit ini terjual kita belikan 1 unit baru, jadi kita tetap mempunyai 2 buah unit ambulan seperti itu. Nah, ini juga kita perlu bicarakan lebih lanjut ini dengan bendahara paroki ya Pak Arianto. Nah, yang terakhir adalah pengadaan stok peti jenazah. Jadi kita akan mengontrol jadi kita akan mengontrol sebentar sebentar. Halo Dik. Halo. Halo Dik. Dik. Ntar ya udah ntar aku telepon dia. Aku lagi Zoom, ntar aku telepon dia dah. Ya, oke, yuk. Halo. Pak, yang terakhir itu adalah pengadaan pengadaan itu, Pak.
pengadaan stok peti jenazah. Jadi kita mengontrol kalau stok peti itu tinggal 4 atau tinggal 3, biasanya kita sudah hubungi donatur. Kita sudah hubungi donatur. Saya rasa dari Santo Yusuf sekian ya, Pak Mukhtar, Ibu Tri, Pak Beri. Kira-kira Oke, Pak ada Simon. tambahan, masukan atau apa dari Pak Mukhtar, Bu Tri? Atau dari teman-teman juga boleh ya. Bu Rita, Pak Beri, kalau ada masukan yang untuk dijadikan program kita tahun depan, silakan. Silakan Pak Mukhtar. Ya, terima kasih Pak Simon sudah mempersiapkan segalanya dengan baik. Suara saya bisa dengar apa? Jelas, Pak? Ya. Sip, jelas. Kalau melihat dari tahun 2002 sama 2003, programnya saya pikir udah cukup maksimal ya. Yang tertinggal satu yang pemandian jenazah itu yang kita nggak terlaksana karena COVID, bisa kita laksanakan di tahun 2023. Saya sebagai umat juga kadang-kadang memang kurang care, kurang peduli dengan Santo Yusuf tentang pembayaran atau apanya. Dan adanya sosialisasi Januari itu sangat bagus karena ada tahun pertama kita mulai proker 2023. Selanjutnya seperti Pak Simon bilang tadi nggak salah, kebetulan juga pengurusnya baru, jadi bisa lebih aware, lebih pedulilah katakan untuk menyampaikan ke umat-umat kita untuk sosialisasi di awal tahun. Itu juga tepat. Mungkin kalau bisa Pak Simon, kita programkan bahwa untuk sosialisasi itu kalau bisa 1 tahun 2 kali. Katanya Januari lakukan, kita Juli kita ngadain lagi, kita review dari hasil Januari itu perkembangan gimana. Jadi kita review sekali, kita sosialisasi bulan Juli. Itu setahun 2 kali. Kenapa? Asumsinya kita anggap aja bahwa umat itu setiap setengah tahun mungkin ada yang baru lagi atau pindahan baru, jadi kita bisa ikut program-program Santo Yusuf kita. Dan kedua mungkin dengan bertambahnya setengah tahun mungkin peraturan yang akan berubah atau apa kita bisa sampaikan saat itu. Jadi ada waktu untuk kita review lagi. Itu kalau berkenan menurut saya kita tambahan sekali lagi di bulan Juli. Jadi setahun 2 kali programnya untuk sosialisasi lingkungan. Untuk yang mengenai ambulan, saya nggak tahu apakah kalau misalnya kita jual, kita mengadakan jadi 2 ambulan itu cukup ya Pak Simon selama ini kalau 2 ambulan aja. Apakah cukup? Sudah pasti nggak cukup, Pak. Sudah pasti Nggak nggak cukup. cukup. Nggak Itu cukup kan juga. mobil tua ya. Itu kayaknya harganya itu sudah di bawah, mungkin sudah di bawah 50 Pak, atau 50 udah bagus kali Pak saya rasa. Aku rasa ya. Nah, Cuman itu unit bukannya nggak bisa dipakai lagi, itu bisa. Cuman yang kadang-kadang saya sebel itu adalah nanti dikit-dikit minta ganti per lah, ntar ganti roda, apa asnya lah, seperti itu aja Pak. Ya, aku pikir kalau kita mau jual, kita kan jangan tunggu sampai itu jadi besi tua dulu baru kita jual, nilainya udah nggak ada kan. Nah, sekarang dengan pergantian itu, aku juga pikirnya gini loh. Kita punya wacana mau dijual. Kalau kita ganti-ganti sudah keluar biaya baru jual. Buat apa kita jual tapi kita udah gantiin yang baru? Kalau udah ganti baru semua spare part kita udah nggak perlu jual lagi dong. Jadi saya maunya kalau mau jual ya kondisi sekarang nih, kondisi yang maksudnya yang belum kita perbaiki lah, masih bisa dipakai tapi kita nggak perlu perbaiki. Karena kita bukan mau mau jual barang bagus ke apa jarang yang sudah kita ganti semua, yang sudah bagus baru kita jual, bukan begitu sih maksudnya. Oke, berarti nilainya masih bisa lebih tinggi dan kita nggak usah keluar biaya perawatan yang tidak ada gunanya jatuhnya ya, sia-sia ya. Iya Pak. Nah ini Oke. kenapa kalau memang ini jadi wacana kan saya harus masukin ke dalam anggarannya bahwa paroki harus ada dana untuk misalnya untuk menambahkan kekurangannya dari penjualan itu. Kalau saya nggak anggarkan, nanti kan nggak ada uangnya, nggak disiapin. Nah, kalau untuk peti jenazah, sampai saat ini memang saya masih masukkan tahun kemarin ya, tahun ini. Kenapa? Karena kan saya khawatir donatur itu masih mau nyumbang apa enggak. Jadi saya tetap menganggarkan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di stop, kita juga dananya kita udah anggarkan gitu loh.
tidak nanti kita kelimpungan, tidak dianggarkan sekarang minta dana. Nah, seperti itu sih pertimbangannya kenapa saya tetap menganggarkan. Cuma nanti nilainya untuk peti saya bisa kurangi sih sekarang. Oke. Kalau menurut saya sih oke, kalau mau diganti bisa jangan awal tahun kali Pak. Karena terus terang kita masih situasi COVID itu dan kolektor itu masih online, bisa banyak online dan tidak maksimal mungkin. Kalau mau atur unit mobil mungkin kita akhir tahun kali Pak. Karena sekarang baru mulai kolektor udah mulai diedarkan. Bisa ada perubahan biasanya itu. Kita boleh anggaran nggak apa-apa. Pak Imam pelajari berapa kita ajukan kalau memang ada. Biar ntar koreksi, setidaknya kita punya harapan bahwa itu armada diremajakan. Nggak apa-apa. Iya. Kira-kira berapa sih Pak Simon kebutuhan anggaran itu? 300-an ya Pak, 300 juta. 300 juta? Iya. Jadi gini Pak, tahun ini Pak, yang saya minta itu 340 juta. Tapi kita kan akhirnya dapatnya dari BRI ya, jadi kita nggak pakai uang. Ya. Nah, saya kepikiran gini Pak, nanti dalam sosialisasi itu, saya pengen bilang bahwa peti kan sudah ada donatur nih 2, donatur tetap. Nah, Ya. umat itu mau nggak? Kita mau jual unitnya ambulan tua nih yang sudah merongrong, ada 2 unit. Umat dong, gotong royong supaya kita jual, kita bisa beli 1 unit yang baru lagi. Nah, aku pikir begitu Pak. Jadi nggak mau pakai uang paroki, tapi dari umat dong, gotong royong bantuin. Oh, jadi kita mesti punya sosialisasi khusus untuk satu program itu ke umat dong Pak. Enggak, Program. aku pikir itu kita sosialisasikannya kita singgung aja Pak bareng. Kita mau dengar nih, kita dengar maksudnya feedback tanggapannya bagaimana, pro kontranya dari umat bagaimana. Mungkin kan sebagian orang setuju, sebagian orang enggak, ya kan? Kalau misalnya setuju pun ya udah, tinggal baru kita tindak lanjuti lebih jauh Pak untuk dari umatnya. Karena ini kan cuman ambulan Pak, saya pikir nggak perlu sosialisasi khusus lah Pak. Cuman kita jual berapa, unitnya 300, kurangnya berapa, ya udah mau disumbang nggak gitu. Syukur-syukur BRI kasih lagi gitu ya. Ya, tapi nggak tahu deh. Nanti Nggak kita tahu dianggap ya. paroki yang serakah Pak. Udah dapat 1. Paroki lain belum Oke. dapat, kita udah minta lagi nih kedua. Oke, kalau itu memang kita coba aja nggak apa-apa. Memang kita bukan 100% beban paroki, kita mau cari donasi dari umat yang mungkin ingin berkarya di Santo Yusuf ya dalam bentuk materi. Oke sih menurut saya nggak apa-apa, karena daripada di rongrong juga saya tahu mobil tua di rongrong, apalagi banyak perjalanan luar kota jauh atau apa, kasihan juga supirnya. Mungkin itu dari saya aja, silakan yang lain Bu Tri atau yang teman-teman lain silakan. Pak Mukhtar, Ya. kalau mobil tua sama istri tua beda Pak. Kalau istri tua makin sayang Pak sama kita Pak. Iya, kenapa bisa begitu? Kalau mobil tua ngerongrong Pak. Iya. Itu ya. Bisa aja loh. Wah. Suami tua juga merongrong. Waduh. Ada penampakan nih. Enggak lah. Nah. Kita jamu yang mana jadi nggak ngerongrong. Kita kasih vitamin. Oke Pak Simon, dari saya ya. Iya Bu, apa Bu? Iya, bentar. Mengenai program, ya kita masih tertunda 1 pelatihan perawatan jenazah ya. Sepertinya mungkin ya, karena kita juga waktu itu pernah ya, sekian tahun yang lalu pernah. Tapi mungkin perlu lagi lah untuk mengingatkan kembali, mungkin generasinya udah beda yang ikut kursus itu ya. Udah sekian lama kok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai rencana peremajaan mobil jenazah itu saya rasa memang ya sudah sangat butuh ya. Karena mobil yang ada yang dari BRI itu kan untuk yang untuk yang orang sakit ya, bukan untuk yang meninggal ya. Nah, saya rasa untuk unit ambulan yang untuk orang yang meninggal itu memang butuh dan kondisinya sekarang sudah tua. Saya pikir udah laku. Kemarin kan Romo Warno udah
tanya, sepertinya udah ada yang mau gitu, nggak diterusin ya? Kalau yang mau udah Pak, ada Bu, ada Pak Martinus namanya, dia orang Strada. Iya. Dia udah Heeh. ngejar-ngejarin saya terus, maksudnya mau Oh kapan, mau iya. dijual. Cuman kan saya kan juga bilang tunggu Pak, kita mau bahas dulu sama Dewan, sama Mm-mm. bendahara, ya kan, gitu. Nanti saya Iya. untuk tahun ini saya pengen kasih data ke Pak Rianto sih, maksudnya Mm-mm. Iya. eh itu perawatannya itu biayanya tuh setahun ini berapa, dari tahun ini berapa. Nah, kalaupun Iya. kalaupun misalnya tahun ini biayanya itu tidak membengkak, itu bukan berarti kondisi mobil itu udah bagus ya. Karena kalau dari driver sih mintanya ini lampunya udah nggak terang, ini rodanya sudah miring. Tapi saya kan nggak mau perbaiki, Bu. Kalau saya perbaiki kan udah jadi biaya, Bu. Karena saya Hmm. Betul. berpikir kalau mau dijual buat apa saya perbaiki gitu loh. Nah, Iya, iya, makanya iya. nanti bisa terlihat bahwa katanya merongrong, kok biayanya nggak ada. Bukan nggak ada, karena saya nggak mau baiki gitu loh. Ya, yang jelas itu keperluan untuk mengganti mobil itu saya rasa perlu ya, karena mobil sering keluar kota, kalau kondisinya udah tua, sering rusak, takutnya mogok di jalan kan kasihan drivernya itu ya. Driver itu Tetap kasihan. kita anggarkan aja, seperti tadi disampaikan oleh Pak Mokhtar, mungkin ya nggak awal tahun, tapi mungkin akhir tahun supaya paroki udah Ya, adalah dananya gitu. Itu ya, mengenai ya. perawatan mobil. Kemudian ini Pak Simon, saya lupa waktu tahun lalu kan mau ada kenaikan terus ditunda. Ditunda itu mengenai apa ya? Yang mengenai tanah-tanah yang dimanfaati itu ya? Oh, ya itu udah ada sosialisasinya Bu, waktu di bulan Maret tahun ini. Ya, jadi itu kita mensosialisasikan bahwa tanah makam itu biayanya itu naik Bu dari 3,6 juta menjadi 8 juta. Itu sudah saya sosialisasikan dan sudah berjalan sih Bu Tri. Oh ya, tinggal berlakunya ya. Tinggal Udah berlakunya. berlaku, udah berlaku. Udah berlaku. Dari Oh April ya. udah berlaku Bu, April tahun ini udah berlaku. Oh iya, waktu itu 1 April ya. Baik, baik ya. Hmm. Oke. Kemudian ini Pak Simon yang apa tadi saya mau ngomong apa ya? Apa ya? Kok jadi lupa. Tor. Oh ya, donatur. Donatur. Tadi kan donatur untuk peti sudah ada 2 orang ya. Nah, untuk donatur yang dari intern, yang dianggap orang mampu untuk tidak mengambil santunannya untuk disumbangkan kepada Santo Yusuf, itu sudah berlaku, sudah berjalan belum? Yang mana Bu? Yang Kan intern. yang mampu dihimbau untuk tidak Oh, mengambil santunan tetapi iya. disumbangkan ke Santo Yusuf, itu sudah berlaku belum? Sudah ada yang mau Ya, belum? udah ada beberapa sih. Ada. Jadi nggak full ya Bu. Misalnya seperti ini. eh, Misalnya santunannya dia dapat misalnya 2 juta misalnya, dia kasih 500.000 disumbangin nih buat Santo Yusuf. Oh gitu. Ya, tapi ada juga yang memang eh, udah deh saya nggak ambil. Ya, tapi sangat jarang yang Oh ya. seperti itu. Jadi yang Hmm. seperti itu ada kejadiannya gini, karena dia nggak berhak, ya atas santunan, karena dia telat bayar, dia ngomongnya ya udah saya sumbangin aja ke Santo Yusuf, padahal memang dia nggak ada haknya gitu loh. Oh, iya, iya, iya. Ya, ya mudah-mudahan nanti banyak yang terketuk hatinya untuk memberikan sumbangan ke Santo Yusuf. Saya Iya, rasa untuk program ya sekitar itu saja ya, nggak banyak-banyak, nanti daripada nggak tercapai. Yang Ya, penting iya itu sih. nanti bisa tercapai lah. Nggak apa-apa, identik dengan tahun lalu. ya, Oh, setuju. itu nggak apa-apa, Pak. Aku setuju. Oke, terima kasih Pak Simon, Pak Oke, Mokhtar. terima Ya, kasih. Hmm. Dari Bu Rita sama Pak Beri bagaimana ini? Ini dari Pak Mukhtar udah ada masukan, dari Bu Tri udah, dari Pak Beri sama Bu Rita ada apa? Tanggapan komentar apa? Kayaknya lagi pada kerja ini, Pak. ya, saya lihat pada ruangan ini, saya cari ruangan kosongnya semua penuh. Saya pinjam asa. Iya, Semua ruang iya, besar iya, kecil penuh. Dari semua susun prokarsi Pak, jadi mengerti. iya. Mungkin kalau sudah nggak ada sih, mungkin kita sudahi aja ya Pak ya, cukup ya Pak ya. Ada satu Pak mengenai Hmm. pemindahan kantor ke depan itu Pak. Tadi saya Oh dihubungin Pak iya, Tony.
Pak Tony. Iya, iya. Katanya ada juga dari tempat Bapak merasa keberatan mau pindah situ karena mau awasin ambulan atau apa. Kita sepakat mau pindah atau enggak itu? Apa ya memang Nah, di belakang ini tuh mau Pak, awasin ambulan itu Bapak? Silakan Pak. kalau alasannya susah ngawasin ambulan, itu menurut aku eh, nggak tepat lah ya. Emang ambulan mau diawasi seperti apa? Setelah office hour, setelah jam kerja misalnya, Hmm. emang diawasi itu ambulan? Kan enggak, Hmm. ya kan? Kita kan juga punya security. Jadi kalau Hmm. misalnya alasannya tidak mau pindah karena ngawasin ambulan, kurang tepat lah kalau saya bilang. Hmm. Kalau kita mendapatkan ruangan yang di bekas Komsos dulu, Hmm. itu aku setuju Pak pindah karena maksudnya tempatnya mungkin lebih layak ya, tidak dekat sampah, mungkin suasana kerjanya lebih enak gitu. Tapi kalau ruangan yang dekat sampingnya bendahara itu kecil Pak, itu nggak bisa sih Pak. Kalau kalau yang gede, aku setuju Pak untuk dipindahin Pak. Oke. Ya, memang itu pindah rencananya memang di bekas tim Komsos. Tadi udah bicara Pak Tony, udah survei tempatnya. Nah, makanya Pak Tony tanya saya tadi Pak, kalau Pak Tony bilang katanya ada dari tim Bapak itu ada yang sedang di belakang menjaga Iya, armada bulan ya. Tapi kalau Pak Simon yakin mau pindah satu suara, saya akan suruh pindah ke depan karena Pak Tony iya, dari iya, konsep ruangan itu Pak Simon. iya. Kalau ada aku sih nggak ada yang ngomong sama aku nih Pak ya. Hmm. Kalau Hmm. alasan tadi saya belum dengar. Ya, Hmm. cuman kalau ada alasan lain yang lebih tepat, aku belum dengar, mungkin aku bisa terima. Tapi kalau alasannya buat jaga ambulan, itu menurut aku agak aneh lah, Pak. Ya Sekarang oke. kalau orang kerja itu kan dari jam 8 sampai jam 5, ya. Hmm. Pasti kan ambulan itu kan juga sudah diawasi gitu loh. Kalau jam siang orang kerja kan banyak orang. Tapi Hmm. kalau malam kan kita juga nggak ada orang yang di sana. Emang diawasi juga kan enggak. Jadi buat Iya, apa harus kita bela-belain di situ? Di iya. pelosok sendiri yang kita mau ngapa-ngapain kita nggak tahu. Tapi kalau kita di ruangan yang sekarang gerha, aku juga senang Pak, karena itu kan kaca. Jadi kalau pastur lewat, karyawan-karyawan paroki lewat, ya lihat bahwa oh ORK Santo Yusuf sedang bekerja nih, Hmm. ya kan? Kalau di Iya. belakang, kan kesannya nanti mau nyumpet Pak, nggak mau kerja nggak Hmm. ketahuan. Nah aku Jadi, nggak mau lah kalau orang punya kesan kayak gitu. Jadi ya kalau kerja biar dilihat kita kerja loh. Nah, mungkin kalau masalah di belakang enak ya kalau mau ngerokok nggak susah, Pak. Kalau di dalam situ kan mau ngerokok mesti keluar dan ke belakang supaya nggak kelihatan. Itu aja sih hmm. kalau menurut saya. Oke. Jadi saya tunggu informasi dari Bapak atau langsung saya deal bahwa kita akan pindah nih, Pak Simon. Langsung langsung Bapak aja lah, Pak. Langsung langsung aja lah. pindah ya. Iya, Langsung saya kasih informasi Pak Tony bahwa kita udah siap kalau dipindahan itu. Tinggal dibawa dalam iya, rapat dewan aja ketok palu berarti kita pindah ya. Jadi iya, dari iya. Pak Simon nggak ada masalah. Oke. Ya, Itu sih titipan dari Pak Tony buat saya tadi buat ketemu. Itu aja sih saya. Terima kasih Pak Simon. ya, Oke, makasih. Pak Simon lebih baik di depan, Pak Simon terlihat. Iya, betul, Bu. Jangan nyempil ya di belakang. Iya, Pak Mukhtar, Ya, Ya. mengenai pengaturan ruangan itu, waktu itu saya diajak itu si WK itu bisa nggak sih mempunyai ruangan gitu, boleh minta ruangan nggak sih, karena WK nggak punya, kalau mau rapat-rapat bingung, kalau mau taruh sesuatu bingung gitu, kalau punya ruangan sendiri kan dia bisa taruh loker yang dikunci dan sebagainya. Dikasih tempat nggak WKRI? Itu masih korbitnya berhubungan dengan Pak Tony. Karena ini kebetulan Santo Yusuf karena berhubungan dengan saya yang ajukan. Kan Oh yang iya, ngatur berarti itu kategorial ya. kategorialnya masing-masing ajukan permintaannya dan keperluan dan sebagainya. Itu yang menentukan bukan kita, kecuali di Oh bidang di iya, bawah kita. Itu aja sih Bu. oke deh. Ya, terima kasih. Oke. oke ya. Terima kasih Pak Mukhtar, Ibu Tri, dan teman-teman semua, Ibu Terima Rita, kasih. Pak Beri. Kita sudahi ya pertemuan ini ya. Oke, terima kasih. Oke, terima Oke, kasih semuanya, yuk. Pak Simon, Pak Makasih. Mokhtar. Ya, Ya, mau izin selamat dulu ya. bertugas, semangat.